gitu. Oke, nah teman-teman, jadi kita hari ini kan fokus ke catatan perjalanan ya. Ada nggak sih motivasi utama untuk menuliskan catatan perjalanan itu gitu? Ada tujuan khusus kah yang ingin dicapai? Siapa duluan nih? Nah dari Jogja itu kan kayak kemana-mana deket ya, kayak ke Malang deket, ke Semarang deket. Beda kalau misalnya kita dari Jakarta tuh kayak kemana-mana kayak mesti agak jauh kan. Jadi sebenarnya aku tuh mulai eksplor waktu kuliah itu. Kayak naik Gunung Merapi, naik Gunung Merbabu, dijabanin semuanya gitu kan. Nah terus kayaknya kok sayang banget kalau pengalaman-pengalaman unik ini selama aku traveling kan pasti kan kakak ini juga setuju kalau traveling itu banyak banget pengalaman unik gitu Iya. yang kita rasain yang nggak akan kita dapat di sekolah, Betul. nggak akan kita dapat di perkuliahan gitu, pelajaran hidup yang sangat-sangat istimewa. Jadi kayak kok sayang banget kalau misalkan aku keep sendiri gitu. Ya udah akhirnya aku tulis di blog waktu itu, aku bagikan ceritanya sebenarnya pinginnya sih supaya orang tuh lebih banyak tahu kalau di dunia ini tuh kayak banyak loh cerita-cerita unik di sudut-sudut dunia lain. Yeah. Jadi nggak hanya hidup itu nggak hanya kayak rumah, terus paling jauh kantor gitu, paling jauh atau mall gitu kan kayak sayang aja gitu. Padahal di dunia ini tuh banyak banget cerita-cerita unik yang bisa kita rasain, kita bisa alamin gitu. Nah, jadi awalnya untuk sharing ya. Udah Yes. 7 tahun loh blognya loh, konsisten Udah. sekali kakak kadek Iya. ini ya, luar biasa. Oke, Kak Kenny silakan bagaimana motivasinya untuk Jadi dulu tuh aku suka nulis soal film gitu. Terus udah gitu kayak sempat aku beruntung dapat beasiswa ke Italia, short course gitu hampir setahun. Terus aku mikir di Italia nulis film soal apa gitu kan. Jadi kayak buat aku terus aku mikir selagi di Italia kayaknya yang bisa aku tulis kayaknya soal traveling deh gitu loh maksudnya. Dan aku tetap bisa kontribusi ke media-media di Indonesia waktu itu kayak koran atau majalah gitu selama di Italia gitu loh. Aku mikir karena aku udah nggak bisa nulis soal film lagi, aku pikir karena kesempatanku untuk traveling keliling Eropa banyak waktu di Italia, aku pikir ya udah aku sharing pengalamanku traveling di Eropa selama aku dapat beasiswa tersebut gitu. Cuma karena akhirnya itu udah terbangun, nulis buat koran sama majalah, aku mikir pas aku tuh nggak gitu main sosial media dulu. Dulu tuh sebelum ada Twitter, aku nggak main Facebook, aku nggak main Friendster. Jadi aku bener-bener baru main sosial media itu pas ada Twitter. Karena menurut aku pada saat itu Twitter itu menarik karena bercerita. Iya, betul. Gitu. Jadi bukannya foto base Naratif kayak ya. naratif gitu. Jadi aku berasa dan pada saat itu aku udah mikir udah kelihatan pada saat itu aku udah mikir aku nggak boleh hanya menulis sharing pengalamanku hanya lewat media cetak. ya. Aku merasa sosial media itu kayak masa depan pada saat itu gitu. Aku berasa kalau aku ingin menceritakan pengalamanku traveling dan mau dibaca orang banyak dengan cuma-cuma, ya terbaik dengan sosial media gitu. Aku mikir yang kayak apa ya, yang pengalaman biasa aku sharing lewat koran dan majalah, aku bisa sharing lewat Twitter gitu loh. Jadi aku pikir orang-orang jadi yang mau baca soal tipsku, soal kayak pengalamanku traveling bisa lewat sosial media ya akhirnya bergulir dari Twitter akhirnya ke Instagram seperti itu. Gitu ya. Jadi seru banget gitu kalau diceritain. Jadi terus jadi thread gitu kali ya. Dulu rame banget. Betul. Dari akhirnya sampai ke Instagram, kartu post Insta. Betul. Oke. Kalau Kakak Agus gimana Kakak Agus? Aku pertama kali mungkin mirip dengan Kak Kadek ya, mulai dari blog. Nah, waktu itu aku baru lulus kuliah di Beijing, lalu pengen jalan darat keliling dunia 5 tahun pakai duit cuma $2.000 gitu kan. Itu impian, zaman itu punya $2.000 tuh udah kayak orang paling kaya sedunia, mahasiswa. Udah gitu, karena perjalanannya juga lewat daerah-daerah yang aku tuh sampai pengen dan ada kebutuhan untuk ngasih tahu ke teman-teman aku masih hidup gitu. Jadi karena pergi ke Tibet dan di Tibet itu ilegal ya, jadi menyamar sebagai orang Cina, menyelundup ke situ gitu. Jadi dengan nulis blog itu aku ngasih tahu ke teman-teman dan blogku bahasa Inggris waktu itu cuman hari ini naik bus apa, nyampe di mana, makan apa gitu. At least buat ngasih tahu orang bahwa hidup gitu. Cuman memang awalnya tulisanku tuh jelek banget. Aku sekarang kalau mau lihat tulisan yang pertama aja sampai malu gitu. Berproses ya? Iya, memang tulisan tuh berproses gitu. Dari awalnya yang cuma melaporkan bahwa aku pergi ke sini, lihat ini gitu doang ya. Kemudian di Nepal, sampai di Nepal tuh aku ketemu jurnalis Malaysia yang keliling dunia juga, Lamli namanya, yang mungkin yang baca Titik Nol tahu. Nah, kemudian kita jalan bareng gitu. Dan ketika jalan sama dia ya, karena jurnalis gitu, sudut pandangnya itu
beda banget gitu. Ketika ngelihat fenomena itu dia akan bertanya terus sampai detail. Misalnya, oh kenapa di pasar itu ada bagian khusus yang jual sepatu, khusus jual bunga, mereka nggak campur gitu. Itu hal-hal yang mungkin kita sekilas lalu kita nggak bertanya gitu. Tapi dengan kacamata jurnalis, dia selalu bertanya dan dia selalu mencari jawabannya. Oke. Dan dari situ kita ngobrol-ngobrol terus. Kemudian Lamli itu menganjurkan saya baca buku tulisan perjalanan. Itu pertama kali sebenarnya baca buku tulisan perjalanan yang non fiksi, tapi enak banget dibaca. Oke. Dan buku ini karya dari V.S. Naipaul. Naipaul itu juga peraih Nobel Sastra. Jadi tulisan perjalanan itu pun bisa dianggap sebagai karya sastra kalau kita menekuni dengan benar gitu. Ceritain gimana caranya gitu. Lebih baik atau lebih enak biasanya yang dilakukannya? Mencatatnya itu pada saat perjalanannya atau setelah kembali dari perjalanan itu? Dan bagaimana supaya pandangannya itu tetap otentik gitu ya? Kan Saran aku berbagi hanya lewat media sosial. media sosial. Aku juga nggak mau pas saat liburan atau perjalanan, aku juga nggak mau Ke distract too much. Ya, ke distract too much karena aku juga ingin menikmati Yeah. perjalanannya sendiri. Tapi paling nggak aku tahu ada saat-saat misalnya kalau misalnya malam sebelum tidur atau misalnya pas lagi di kafe lagi ngopi seperti itu. Nah, baru aku share gitu loh. Jadi nggak 24 jam atau pada saat bangun itu selalu keep update Social atau media. keep nulis soal perjalanan tersebut gitu loh. Oke. Jadi kayak buat aku senangnya sharing pada saat perjalanan tersebut karena ya aku takut menguap dan akhirnya Iya, kemalasan dan akhirnya nggak ada yang diupdate seperti Iya. itu. Tapi aku juga harus balance supaya nggak terdistraksi pada saat perjalanan itu sendiri. Iya. Gitu Kalau sih. menjaga authenticity tadi gimana di tempat-tempat yang dikunjungi itu ya, Kak Kenny? Authenticity-nya dalam contohnya seperti apa misalnya? Contohnya misalnya kalau pergi kemana deh ke Paris gitu ya, di sana misalnya kebudayaan yang dilihat apa gitu, supaya menjaga itu tetap menjadi perspektif Parisnya gitu ketika orang baca. Kalau aku nggak terlalu, kalau pribadi aku nggak terlalu mikirin harus gimana atau gimana, karena aku tahu yang follow aku itu biasanya udah kenal aku seperti apa, dan kalau jadi aku lebih mikirin gimana ini tetap bisa sesuai dengan gayaku I gitu. see. Jadi kayak kalau misalnya aku bisa ngomongin ngopi di Paris dengan gaya yang berbeda misalnya dengan Mas Agus atau dengan Kadek seperti itu, ya karena aku emang senangnya ngopi gitu loh. I Jadi aku bisa see. bercerita soal kenapa ngopi di Paris itu berkesan buatku dan aku bisa menceritakan dengan bahasaku sendiri karena aku emang menikmati proses bikin kopi manual brew atau seperti itu gitu. Tapi aku nggak pernah memikirkan dari sisi pembaca gitu. Menurut aku juga kebanyakan penulis juga sebenarnya menulis sebenarnya lebih ke dirinya sendiri gitu loh. Semua kreator, buat aku kreator yang baik adalah membuat tanpa harus memikirkan apresiasi atau permintaan dari penonton atau pembacanya. Karena pada akhirnya setelah karya itu atau tulisan itu kita lemparkan ke penonton atau follower kita, itu terserah mereka mau menerima dan mengapresiasinya seperti apa gitu. Kita udah nggak bisa mengatur apresiasi orang lain dari apa yang kita buat. Tapi buat aku yang paling penting adalah jujur ke dalam diri, jujur kepada diri sendiri apa yang sesuai hati aku aja. Ini nih peran fotografi, nanti teman-teman boleh bantu tampilkan di slide juga. Apa menurut teman-teman ya peran fotografi dalam perjalanan? Karena mainly memang ada foto, ada video gitu kan ya. Apakah teman-teman merasa foto itu bisa membantu menjelaskan atau justru mengalihkan perhatian dari tulisannya? Gimana Kak Kadek dulu deh, silakan. Jadi buat aku tuh foto sangat-sangat berperan penting. Berperan gitu. penting. Pertama sebagai referensi gitu. Kayak sekarang aku pasti kalau misalkan mau ke sebuah tempat aku lihat dulu kan fotonya. Ini tempat yang akan aku sukai enggak gitu kan. Kayak untuk menimbang-nimbang oh tempatnya kayak gini. Terus kayak jalur trekkingnya tuh kayak gini kira-kira aman gak ya kalau aku ajak anak gitu. Jadi untuk membantu itu sebagai referensi. Terus kalau kedua itu sekarang karena aku lahirnya di dunia online, sekarang untuk bercerita itu kita nggak bisa abaikan, semua orang pasti ngelihat dulu visualnya kan. Sekarang di zaman sekarang di era anak-anak apalagi anak-anak Gen Z kan Gen Z, gitu. Jadi buat aku foto sangat-sangat berperan penting sih kalau untuk hidup di dunia zaman digital sekarang. Oh, saya Diana dari Silakan. Jakarta Timur. Dengan ingin bertanya dengan ketiga pembicara, adakah keinginan untuk hidup nomaden atau cukup menetap di satu atau dua kota saja karena sudah traveling kemana-mana? Tolong untuk ketiganya, makasih. Kalian kan masih muda semua ya Gen Z kebanyakan gitu loh. Kalau kalian punya kesempatan untuk
sekolah di luar, beasiswa atau working holiday visa atau pokoknya any opportunity, kesempatan yang bisa kalian dapat. Buat aku belajar di luar selama 10 bulan itu buat aku pengalamannya nggak akan tergantikan sama banyak hal gitu loh. Jadi buat aku kalau kalian ada kesempatan buat nyobain tinggal di luar negeri, beda sama liburan kalau buat aku. Itu satu. Tapi kalau misalnya kalian belum ada kesempatan itu atau memang udah nggak punya keinginan tersebut atau memang nggak ada kesempatannya, kalau seperti aku sekarang, aku sangat menikmati liburan jalan-jalan tapi tidur tetap di Cisauk gitu. Jadi kayak udah nggak ada keinginan jadi nomaden lagi karena mungkin aku udah mencoba maksudnya udah mencoba tinggal di luar dan aku udah merasakan pada akhirnya aku senang di Indonesia, aku senang di tempat aku sendiri gitu. Jadi aku tetap mencari pengalaman dari luar tapi pada akhirnya aku pengen pulang. Tempat ternyaman itu untuk tidur ya rumah gitu. Makanya bahkan aku sekarang bikin rumah tinggal yang bener-bener nyaman banget. Jadi ketika aku traveling tuh kan aku kan kayak explore banget kan. Ya naik gunung, diving gitu kan. Jadi ketika pulang ya udah aku menemukan rumah ternyaman itu gitu. Jadi definisi kalau kita nomaden kita kan kayak the whole time kita bener-bener traveling gitu. Mungkin aku nggak akan bisa nemuin yang disebut rumah gitu karena rumahnya literally everywhere gitu. Tapi dengan punya rumah tinggal aku bisa nyebut kalau itu benar-benar ketika aku pulang ya benar-benar pulang ke rumah gitu. Dari kehidupan nomaden itu aku kemudian belajar ya, kalau nomaden itu kan kita belajar hidup yang tanpa planning ya, kita benar-benar mengalir bersama angin lah istilahnya dan hidup itu benar-benar ya memang udah ada yang ngatur gitu, tangan-tangan tidak terlihat yang ngatur gitu. Nah tapi juga pengalaman itu membuat aku percaya ya bahwa perjalanan itu bukan hanya tentang pergi. Ya pergi jauh itu penting. Kita perlu pergi jauh, melihat tempat yang berbeda, berinteraksi dengan masyarakat yang berbeda ya. Kemudian menghargai perbedaan itu penting sekali. Tapi di satu sisi yang banyak orang lupakan bahwa tentang perjalanan adalah pulang. Kita juga harus pulang karena ketika kita pulang, kita stay, kita bisa flashback lagi ke belakang, kita bisa merenungkan lagi apa yang kita alami dan itulah yang sebenarnya memperkaya kita secara jiwa.